بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah pengajian dari pimpinan cabang Pahambut, kita baru saja melaksanakan ibadah Ramadan. Dan seharusnya ibadah Ramadan itu tidak terhenti pada saat kita melaksanakan di bulan Ramadan. Artinya nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan, walaupun tidak puasa lagi, itu seharusnya tetap berjalan, tetap dilaksanakan. Karena Allah mengisyaratkan di penghujung ayat 183 surah Al-Baqarah itu, la'allakum tattaqun. Semoga, atau mudah-mudahan, atau barangkali kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Bahkan kalau kita lihat yang satu paket dari surah Al-Baqarah tentang ibadat puasa, dari 183 sampai 183 sampai 186, pada ayat yang 186 itu, yang dalam satu paketnya tadi, juga diakhiri la'allahum yattaqun. Nah, bedanya kalau tadi kamu, nah ini semoga mereka yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Terkesan di situ semacam harapan dari firman Allah itu sampai 2 kali menyebutkan. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman, tentu kita menyambut dan mengharapkan betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Tidak lain cara kita kecuali mengabadikan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa. Kita sebenarnya berhadapan dengan takdir atau kodrat diri kita sendiri dalam menyikapi apa yang diharapkan oleh Allah tadi, mengabadikan nilai takwa tadi. Allah juga memberikan pada diri kita sebagai tantangan begitu yang harus kita hadapi. Sehingga manakala kita bisa melawan apa yang berupa tantangan tadi, nilai takwa itu insya Allah akan tetap pada diri kita. Kita menjadi orang yang muttaqin insya Allah. Nah, di dalam Al-Quran saya melihat ada beberapa ayat yang memang semacam kepastian atau takdir pada diri manusia yang diberikan oleh Allah, dan kita harus melawannya dengan petunjuk-petunjuk Allah juga. Maka ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 sampai 18. Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia ini dijadikan ada sesuatu bentuk yang indah, yang mereka itu ada kecintaan pada aneka kesenangan, macam-macam kesenangan, di antaranya terhadap perempuan. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, hubbus syahwat minan nisa, kepada perempuan. Kemudian kecintaan kepada anak-anak, dalam arti kata membanggakan anak. Nah, itu ada itu pada diri manusia. Kemudian tentu terhadap harta benda yang bermacam-macam dan berlimpah ruah. Nah, itu disebut wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Kata Allah dalam Al-Quran, baik berupa emas maupun perak. Artinya apa? Emas itu kalau kita bahasakan sekarang, kekayaan uang. Ada yang di tabungan itu, ini dalam bentuk apalah. Itu minadz zahab. Tapi al-fiddah
Sebenarnya barang berharga juga, tapi dibahasakan dengan perak, itu terwujud. Ya, kalau sekarang mungkin seperti rumah, gedung, pokoknya macam-macam lah, aset yang macam-macam. Itu merupakan kecondongan manusia untuk itu. Minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Wal khail musawwamah kalau bahasa literalnya kuda. Kuda yang indah. Tapi yang dimaksudkan kendaraan mewah. Dan tidak hanya satu kadang-kadang. Kendaraan mewah yang diinginkan. Wal khailil musawwamah. Wal an'am. Dan binatang peliharaan. Bisa sifatnya ternak yang bisa dikembangkan untuk mendatangkan penghasilan. Bisa juga ternak peliharaan sebagai kebanggaan. Umpamanya, orang tidak bisa memelihara harimau. Dia bisa dan berani. Itu barang yang luar biasa. Kan begitu, atau lain-lain. Bahkan jangankan itu, sekarang kan lagi trennya orang memelihara kucing. Jadi Al-Quran sudah mengisyaratkan. Wal an'am. Kucing itu tidak murah-murah. Saya pernah tanya anaknya kucing, orang membawa. Begitu dia menjaga dengan hati-hatinya, begitulah. Nggak besar. Saya tanya berapa? 15 juta satu. Tapi itu masih kecil, baru beberapa bulan katanya. Nanti ini sudah, kalau dipelihara sudah bisa 20-25. Dan makannya juga tidak seperti makan kucing biasa, yang bisa mengorek-ngorek sampah. Tidak, betul-betul terpelihara. Nah, itu wal an'am. Wal hars, kata Allah lagi. Itu kecondongan manusia. Punya sawah, kebun, dan lain sebagainya. Itu bentuk yang semacam itu menjadi perlombaan bagi manusia. Allah menyebutkan zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah perhiasan untuk kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah, di sisi Allah ada tempat yang terbaik. Husnul ma'ab. Memang itu dijadikan oleh Allah yang itu. Bukan berarti kita harus menyingkir, mengelak, tidak. Tetapi itu bagaimana kita menjadikan sebagai suatu kebaikan bagi kita. Jangan kita justru terlena dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 14 ini. Jadi pada diri manusia sudah dibekali, sudah ada zuyyina linnas hubbus syahwat, kecondongan untuk itu. Maka setelah itu Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui nabi. Ya, tentunya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Wahai Muhammad, qul, ucapkan kepada umatmu. A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Apakah mau aku beritakan, aku sampaikan kepadamu, kepada umat ini, yang lebih baik daripada itu? Yang tadi urusan dunia, zalika mata'ul hayatid dunya. Yang macam-macam tadi, yang kita sebutkan begitu banyak. Nah sekarang Allah memberi petunjuk. A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah kalian akan aku beri petunjuk yang lebih baik daripada itu? Walaupun yang tadi baik, tapi hanya itu untuk dunia semata. Tentu yang baik nanti adalah petunjuk dari Allah untuk dunia dan akhirat. Lebih-lebih kata Allah bagi orang yang baru selesai melaksanakan ibadat puasa untuk meneruskan, mewujudkan sebagai hamba yang takwa. Nah dari itu Allah berfirman, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa ya, dengan ibadat puasa,
ingin meneruskan ketakwaan, maka di sisi Allah ada jannatun tajri min tahtihal anhar, surga. Bahkan bukan dibahasakan surga satu aja, di situ jannat, beberapa surga, artinya beberapa kenikmatan. Ini balasan bagi orang yang mengabadikan nilai takwa. Tajri min tahtihal anhar, yang dikelilingi oleh air mengalir. Artinya itu begitu keindahannya. Kalau dibahasakan air mengalir itu tentu subur. Walaupun mengalirnya tidak harus, ya kalau dipahami dari teksnya itu mengalir seperti sungai begitu banyak begitu. Namun ini menunjukkan kesuburan dan keindahan serta keademan. Di samping itu apa kata Allah? Khalidina fiha, mereka akan kekal di situ. Di samping itu apalagi Allah memberikan wa azwajum mutahharah, dan diberikan pasangan-pasangan yang suci. Mutahharah yang suci. Pasangan itu tentunya azwaj bagi laki-laki tentu adalah perempuan, istri-istri. Bagi perempuan ya tentu suami. Dan siapakah yang layak untuk diberikan oleh Allah? Di samping itu lagi waridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah. Kalau Allah ridha berarti kenikmatan yang luar biasa, jauh dari kemurkaan, kesenangan. Itu ridha Allah. Waridwanum minallah. Maka ada orang yang begini berucap, ya sufi, artinya selalu membersihkan diri. Rabi'atul Adawiyah, itu terkenal kalau di dalam ilmu tasawuf itu dikaji orang ucapan-ucapannya. Apa katanya? Aku tidak ingin mendapatkan surga dengan amal ibadah, tapi aku ingin ridho Allah kepada diriku. Artinya dunia dan akhirat diridhoi Allah. Tidak perlu yang mewah, yang megah, yang itu ini, tapi ridho Allah. Namun bisa dipahami, ridho Allah itu tidak mungkin yang menyengsarakan. Artinya yang diminta itu bahkan kalau ditafsirkan tidak meminta surga tetapi minta ridho Allah, lebih besar daripada surga. Lebih besar daripada yang disebutkan tadi, jannatun tajri min tahtihal anhar. Beberapa surga, beberapa kenikmatan. Rabi'atul Adawiyah memintanya hanya ridho Allah. Tapi itu lebih besar sebenarnya daripada jannatun tajri min tahtihal anhar. Namun bagi orang yang bertakwa, surga diberikan jannatun tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha waridwanum minallah, dan Allah memberikan keridhaan kepada orang itu. Kemudian orang yang bertakwa itu selalu meminta ampun kepada Allah. Bisa diucapkan dengan astagfirullah umpamanya. Tapi yang lebih daripada ucapan pembuktian, meninggalkan segala yang sifatnya dosa, berupaya untuk mendapatkan pahala dengan ucapan, dengan amal perbuatan. Itu sebenarnya istighfar. Tidak sekadar kita berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau berzikir ya. Tetapi yang lebih daripada ucapan adalah perbuatan. Istighfar itu memang kalau di dalam hadis, Aisyah pernah menyebutkan bahwa Nabi beristighfar sehari tidak kurang dari 70 kali. Dan di lain hadis disebutkan Nabi beristighfar sampai 100 kali. Namun tidak ditemukan yang menyebutkan model istighfar yang itu dan dilakukan oleh Nabi kapan, di mana, tidak ada hadis menyebutkan. Tetapi memang benar Rasulullah, nilai istighfar selalu ada pada diri beliau. Bahkan dalam hadis juga beliau menyebutkan, inni astaghfiru rabbi, aku meminta ampun kepada Tuhanku, sab'ina marratan kulla yaumin, 70 kali setiap hari.
Lalu bagaimana yang sebenarnya istighfar? Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, hal yang dosa, dan mendekatkan diri kepada yang sifatnya pahala kebaikan. Itu model istighfar. Jadi disitulah orangnya. Itu orang yang bertakwa. Nah, kemudian ada pada ayat yang ke-18 Allah berfirman, As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka yang takwa tadi dalam perilaku sehari-hari selalu bersikap sabar, bersikap dan bersifat sabar. As-sabirina, ini sehari-hari. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan sabar. Bagaimana sabar itu sifat bagi diri kita. Sehingga terhadap apakah musibah atau cobaan atau lagi yang sifatnya ujian, kita selalu sabar. Dan pokoknya yang kita hadapi begitu bukan berarti mengalah ya, tapi sabar begitulah. Jangan terkesan orang yang melawan atau terburu-buru atau ada ketenangan pada diri, itu sabar. Nah, yang kemudian yang kedua Allah menyebutkan wasadiqin, bersikap jujur. Jujur dalam berucap, jujur dalam umpamanya kita berinteraksi dengan orang dan terhadap diri sendiri. Betapa banyak dalam Al-Quran Allah memberikan itu tentang orang yang harus berlaku jujur, yang sehingga disebut dengan as-sadiqin. Kemudian lagi Allah menyebutkan yang ketiga wal qanitin, selalu taat dengan beribadah. Kita umpamanya di bulan Ramadan apa yang kita lakukan? Rajin ke masjid, anaknya tetap. Sholat duha kadang-kadang kita lakukan. Itu bentuk ketaatan. Wal qanitina. Kemudian wal munfiqin, bersedekah. Mengeluarkan sebagian harta. Walaupun tidak banyak, tapi sedikit lah. Tidak apa-apa, asal ada dan memang kemampuan kita harus sedikit. Kalau kebetulan tidak ada, ya nggak apa-apa. Jangan selamanya tidak ada. Al-munfiqin, ini menjadi coba suatu hal yang diharapkan. Di bulan Ramadan itu ramai. Kalau kita mendengar kadang-kadang ya di suatu perkumpulan, apakah pengajian atau bahkan di masjid, pengumuman, kalau di bulan Ramadan itu lebih banyak kumpulan infaknya daripada di bulan lain. Memang bulan Ramadan dianggap berlipat ganda pahala bagi yang kalau begini yang sunat jadi wajib katanya. Padahal hadisnya itu lemah itu. Artinya pahala yang dilakukan yang sunat kalau di bulan Ramadan jadi seperti wajib pahalanya. Jadi kalau bersedekah sunat maka seperti mengeluarkan zakat kalau di bulan Ramadan. Sebenarnya tidak. Dan banyak orang kadang-kadang bahkan memilih zakat yang wajib juga di bulan Ramadan. Tidak harus begitu. Kalau sudah sampai nisab haul, keluarkanlah bulan apakah. Zakat itu tidak harus menunggu bulan Ramadan. Jangan-jangan di luar bulan Ramadan itu justru lebih baik zakat kita daripada membagi pada bulan Ramadan. Dan keikhlasan kita di situ tergambar kalau kita memang betul-betul melaksanakan. Jadi Allah mengharapkan orang tadi al-munfiqin. Nah, ini yang terpenting juga wal mustaghfirina bil ashar. Kalau bahasanya di sini apa? Selalu meminta ampun di waktu sahur. Apa maksudnya meminta ampun di waktu sahur? Kalau di bulan Ramadan kita bangun untuk bersahur, maka di luar bulan Ramadan, cobalah bangun juga walaupun bukan untuk bersahur. Allah menyebutkan wal mustaghfirin, meminta ampun. Maka tadi kan sudah kita
sebutkan, istighfar, meminta ampun itu tidak harus dengan ucapan. Lalu kalau di bulan lain, wal mustaghfirina bil ashar, kita bangunlah untuk pada waktu sahur, waktu untuk tahajud. Waktu yang di dalam hadis disebutkan sulusal lail. Di dalam Al-Quran juga disebutkan itu ada sulusal lail, 2/3 malam. Ya kira-kira mulai jam 1 sampai masuk waktu subuh. Atau 12.30 kah? Gitu. Tapi cobalah diupayakan yang biasa kita bangun untuk bersahur, sekarang bangun. Kalau tidak untuk bersahur, untuk ibadah. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Bangun untuk bersahur, tapi pada luar bulan puasa untuk beribadat tahajud. Itu Allah secara khusus menyebut kalau orang ingin mengabadikan ketakwaan pada dirinya yang didapat pada bulan Ramadan, hendaknya orang juga tetap bangun waktu sahur. Insya Allah akan sehat. Tidak ada apa-apanya. Nah istighfarnya bagaimana? Ya sholat itulah kita. Boleh kalau sholat umpamanya kan, sholat tahajud itu boleh sebanyaknya. Kalau Nabi disebutkan melaksanakan 8 rakaat. Masing-masing 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Kalau waktunya panjang, bangun umpamanya jam berapa? Jam 1 atau jam 2. Nah, panjanglah baca ayatnya. Jangan hanya qul huwallahu ahad, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca yang panjang. Atau kalau memang banyak hafalan yang lain. Para sahabat mencontohkan itu. Sepanjang hari ya, para sahabat salafus soleh ya, para ulama 2/3 itu merupakan keharusan bagi beliau-beliau itu. Bangun jam 1, jam 2, terus tahajud, mengisi dengan zikir dan doa tilawatul Quran. Sampai menjelang subuh baru berhenti dan kemudian ditutup dengan witir, sholat sunat subuh, kemudian sholat subuh.